Karena aku di situ adalah saksi mata dan tahu segalanya. Di situ ada jumlah uang yang ditawarkan sebelum Lisa melakukan jumpa pers. Saya kira tidak ada ya, itu kita bantah keras. Ada pihak yang akan terjerat daripada pasal perselingkuhan, yaitu terutama pasal perzinahan. Dan menyatakan bahwa dia itu halusinasi. Di situ disampaikan di percakapan tersebut yang diberikan langsung oleh Lisa kepada saya, bahwa orang tersebut mengaku suruhan dari Bapak RK, ya, menawarkan sejumlah uang, tapi dengan satu persyaratan, yaitu tadi Lisa harus muncul ke media mengklarifikasi dan menyatakan bahwa dia halusinasi. Kemarin hal ini saya konfirmasi agar supaya tidak menjadi fitnah, ya, saya bilang, Lisa, ini mengatasnamakan Bapak, iya, katanya. Memang terlihat dari chatnya yang mohon maaf saya tidak bisa sampaikan saat ini karena itu bersifat ranahnya privacy. Lalu saya menghubungi ibu dan saya bilang, Bu, ini ada hal seperti ini, benar nggak? Saya bilang, saya tanya sama ibu. Lalu ibu bilang, waduh, Bang, itu siapa lagi, katanya. Dua kata lucu, ani-ani speak up. Baru kali ini ada ani-ani yang muncul ke publik dan bilang kalau misalnya dirinya itu speak up dengan dibalik kata nama ibu mencari keadilan. Jadi lagi ramai ada salah satu politikus tuh yang dibilang kalau misalnya ternyata dia punya anak nih di luar nikah sama ani-ani tersebut, dan ani-ani itu speak up karena katanya udah buat perjanjian kalau misalnya anaknya itu bakal dinafkahin, ternyata dia hilang-hilangan dan susah dihubungin. Karena kesel ya, akhirnya si ani-ani ini speak up lah, dan juga dia bilang butuh keadilan untuk anaknya. Dan ibu mana sih yang tidak berkorban untuk anaknya gitu ya? Jujur nih ya, di bagian ibu rela berkorban untuk anaknya gitu ya, itu gue sangat amat setuju. Cuman kalau misalnya ibunya ani-ani, gue permisi dulu gitu. Karena ya lu tahu resiko menjadi ani-ani. Itu laki-laki yang politikus salah, oke, titik salah, selingkuh dari istri sahnya. Tapi di satu sisi yang lain, perbuatan lu juga tidak bisa dibenarkan karena lu tahu dia punya istri tapi lu masih mau jadi ani-aninya. Kemarin aja kasus anak ani-ani gitu ya yang speak up itu udah dihujat sama netizen. Ini lagi ada ibu ani-ani pengen speak up terhadap anaknya gitu ya. Anaknya masih kecil dan mukanya ada di mana-mana. Itu jejak digital bahaya kata gue. Kata gue sih jangan lo up muka anak lo, apalagi nggak disensor gitu ya. Karena mau gimana pun itu salah lo juga gitu kan. Lo mau minta keadilan saat ini dimana lo melakukan mau sama mau dan lo tahu dia punya istri. Susah kata gue. Dari kasus ini kita belajar ya, kalau misalnya laki-laki udah selingkuh dari istri sahnya gitu ya, udah brengsek, udah pasti dia akan brengsek ke semuanya. Ya udah segitu aja dari gue, jangan pernah mau digibulin sama laki-laki brengsek. Peace, love, and gaul. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang dugaan perselingkuhan terkuak Lisa Mariana tantang Ridwan Kamil untuk tes DNA. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Ini menangin nominasi Gundik terkocak di tahun 2025 ini. Bisa-bisa dibilang gini, biarin dibilang Gundik, ani-ani, apalah, nggak peduli, sumpah. Lu aja dibilang begitu nggak peduli lah, kenapa kita orang harus peduliin sama nasib lu? Terus dibilang lagi, BTW ini setelah tahu aku hamil, bener-bener susah dihubungin. Bilang sibuk terus. Gimana rasanya jadi Gundik? Enak nggak dikabarin pas butuhnya doang? Mohon maaf nih, istri sahnya aja yang kadang ngehubungin suami sahnya itu suka susah. Apalagi lu, Gundik Sundal yang cuma disimpan doang. Atuh, kenapa kagak sadar? Otaknya kemana? Sebelum tahu hamil setiap hari itu chat tele. Bener-bener hancur banget kata gua ya. Emang orang problematik dan narsistik itu sampai kapanpun gak bakal bisa sadar guys. Kalau misalkan mereka itu ya problematik gitu, sok-sokan merasa paling tersakiti gitu kan, tanpa mereka menyadari kalau misalkan mereka tuh juga melukai dan menyakiti orang lain, terutama istri sah ya. Ini Gundik otaknya gimana sih, didengkul kade. Terus kocaknya lagi dia bilang gini, saya tidak membenarkan perbuatan saya 4 tahun lalu. Saya akui saya salah. Tapi yang harus kalian tahu, saya tidak pernah menghubungi Bapak duluan. Jadi Bapak chat kalau sudah saya read di unsend dan berlanjut ke tele layaknya seperti orang pacaran. Begitu katanya. Terus lu lihat gaya chatnya.
Halo Pak, aku baik. Bapak apa kabar? Kalau lu nggak gatel, lu nggak bakal nanyain kabar balik. Kalau gua jadi cewek normal, di chat sama cowok yang gua tahu itu udah punya bini, gua blok anjing. Lu ngapain sosok nanya apa kabar? Bapak apa kabar? Ini gatel banget, pengen gua garuk pakai parutan kelapa, lu tahu. Ini kalau ada nominasi Gundik Gendeng terkocak 2025 ya, ini dimenangkan oleh si Lisa anjir. Kocak banget ya, baru tahu ada Gundik bisa speak up ya untuk mencari dan membela hak dan kebenarannya kayak. Lu dari awal startnya itu udah salah, berharap semua bisa lurus dan bisa bener. Lucu banget kata gue. Pejabat berselingkuh bukan hal yang terkejut gitu loh. Tapi buat mbaknya, kalau mbak itu dianggap sebagai hiburan, ya udah mbak, menghibur saja. Dan untuk Pak RK nggak usah lah Pak klarifikasi kayak gitu. Lihat jadi jawabannya begini kan, banyak keblunderan. Ujung-ujungnya kita tahu kok motif ekonomi daur ulang seperti yang Bapak katakan. Makanya cepet-cepet Pak didaur ulang gitu loh, biar nggak berisik. Nah saran saya, jangan lagi Bapak klarifikasi lagi. Kenapa? Karena si Mbak Lisa menunjukkan clue-clue bahwasannya ini belum puncaknya bukti-bukti Pak. Jangan nanti blunder ujung-ujungnya Pak. Nah, untuk netizen, kalian jangan bilang kalau misalnya nanti tes DNA berarti ketahuan dong ngapa-ngapain. Berarti bener dong mereka udah ngapa-ngapain. Nah, justru hasil tes DNA nantinya itu menunjukkan mereka ngapa-ngapain apa enggak gitu loh. Gak bisa dibela dua-duanya ini. Cowoknya salah, ceweknya salah. Ya kan, kesalahan cowoknya adalah terlalu ceroboh. Kesalahan ceweknya adalah terlalu meminta pengakuan gitu. Yang paling benar ya di pihak Bu Cinta. Sudah, selesai. Ini karena murni ada di situ tuh tertulis 4 orang mengintimidasi sampai ibunya stroke lah, inilah itulah. Jelas saya di situ tergerak hati saya bahwasannya itu tidak benar. Kenapa? Saya di sini hanya mau kebenaran terjadi, tidak ada perselingkuhan. Kenapa di sini kok malah makin menjadi-jadi? Justru yang cari panggung harusnya tanya kepada diri dia. Kenapa dia tidak mau preskon? Harusnya dia dong yang preskon, bukan saya. Coba saya tanya kepada kalian, benar gak? Yang harusnya preskon siapa? Saya atau dia? Dia dong, bukan saya. Tapi dia mau preskon kan? Tapi kenapa di sosial medianya terus cuap? Kenapa cuma berani di sosial media aja? Preskon dong, kalau berani. Kalau memang benar, semua itu by data. Gitu aja sih. Terima kasih. Kayu kan bilang bulan Januari anaknya lahir. Terus bulan Juni itu ada pertemuan antara RK sama LM. Ada diduga ingin dijebak nggak sih Kak? Kalau yang saya lihat itu adalah dia sudah hamil duluan sebelum ketemu Bapak. Sekian dan terima kasih. Pertama-tama aku mau bilang sebenarnya aku nggak mau ikut campur dalam urusan ini, tapi karena adanya di situ dia membahas adanya 4 orang yang datang dan mengintimidasi dan lain-lain, disitulah saya tergerak untuk speak up seperti itu sih. Tapi yang dirimu ketahui mungkin seperti apa sih Kak? Apalagi kan dari LM sendiri kan sama ini gencar juga dan menyebutkan sempat adanya intimidasi dari beliau. Saya itu kan kenal sama beliau dulu deket ya. Jadi dulu dia sempat bilang bahwasannya dia hamil. Lalu saya mengantar dia USG di rumah sakit di dekat rumah dia, yang dimana itu pada bulan September. Nah di bulan September itu sudah 4 bulan. Nah anaknya itu lahir di bulan Januari tanggal 22, yang dimana beliau bertemu dengan Pak RK itu di bulan Juni. Seperti itu ya, kalian bisa simpulkan sendiri aja gitu. Awal mula kenalnya Kak Ayu sama Ica sendiri apa, mungkin kalau sama model kah atau seperti apa gitu? Kenal profesional aja ya, karena yang saya tahu silakan cek tes DNA aja kalau berani, menurut saya. Nah, kan si LM sendiri kemarin juga sempat ayo cek DNA gitu kan. Itu kan yang ngomong bukan LM kan? Yang sudah mewakili apa namanya si pengacaranya bilang apa tes pengacaranya dia yakin udah ada surat kuasanya? Belum kan? Berarti kan kalau cuma ngomong siap-siap aja semua orang juga bisa kali. Silahkan langsung aja, kenapa nggak langsung tes DNA baru
Bapak sendiri siap kok untuk tes kalau berani. Kak, katanya dalam instastory-nya juga mengatakan ada 4 orang yang mendatangi Betul. beliau. Mungkin Kakak mengetahui juga nggak sih 4 orang ini siapa-siapa? Saya, asisten saya, supir. Untuk dalam rangka apa mungkin Kak? Karena pada saat itu beliau meminta saya memohon-mohon, tidak punya uang sama sekali. Saya sebagai wanita tergerak hati seperti itu, dan akhirnya saya mencoba untuk meminta tolong, karena kan pada saat itu ya saya masih teman dekat ya. Saya tergerak hati saya, bagaimana caranya beliau bisa hidup sampai anaknya lahir. Kak, katanya 4 orang itu orang yang Lisa Mariana kembali menjadi sorotan setelah pengacaranya Sunan Kalijaga mengungkapkan bahwa ia tidak takut untuk menjalani tes DNA demi membuktikan kebenaran terkait dugaan anak yang diklaim merupakan hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil. Pernyataan ini semakin memperkuat tekad Lisa dalam memperjuangkan hak anaknya, meskipun Ridwan Kamil telah membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah. Lantas, bagaimana tanggapan pihak terkait atas keberanian Lisa untuk melakukan tes DNA? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Sebelumnya diketahui jika Lisa Mariana membongkar chat DM Instagram yang diklaim adalah dengan Ridwan Kamil hingga muncul dugaan perselingkuhan. Melalui sederetan tangkapan layar pesan yang ia unggah, Lisa juga mengklaim kalau dirinya memiliki anak bersama Ridwan Kamil. Ia juga sempat mengunggah tulisan bahwa ia diminta untuk menggugurkan kandungannya oleh pria tersebut. Alasan Lisa berani membongkar pesan hingga memunculkan dugaan perselingkuhan itu adalah ia ingin memperjuangkan hak anaknya. Dalam klarifikasi Ridwan Kamil yang diunggah pada Kamis 27 Maret 2025, ia mengungkapkan bahwa memiliki anak adalah fitnah yang keji untuknya. Terbaru, pengacara Sunan Kalijaga menyatakan bahwa Lisa siap untuk melakukan tes DNA. Menurut Sunan Kalijaga, pernyataan Lisa mengenai tes DNA itu tak pernah berubah sejak awal.